Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Abrar rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini, tepatnya tanggal 31 Desember 2025, dan kita juga sudah memasuki bulan Rajab, dan kebanyakan orang-orang sudah sangat-sangat antusias atau sangat menyambut bulan Rajab itu dengan sebaik-baiknya, karena bulan Rajab termasuk Syahrul Hurum atau bulan yang diharamkan. Ada 4 yang bapak-bapak ibu sudah melesor semuanya: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab. Pada hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Sugawin Pulopo, yang tadi sudah disampaikan tentang apa-apa yang terjadi tahun ini, ya, bulan kemarin, khususnya banjir itu terjadi pada bulan November. Ya. Nanti akan kita perlihatkan beberapa cuplikan atau ya cuplikan tentang banjir, lalu bagaimana respek kita sebagai umat Islam, bagaimana menanggapi yang demikian. Karena ada juga yang acuh, tidak ada mempunyai respek, tidak punya kepekaannya itu kurang. Ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan, kita masjid kita walaupun tidak begitu besar, tapi alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 2 juta berapa masih 200 rupiah hanya jangka beberapa hari. Dan ini berdasarkan instruksi dari PP Muhammadiyah bahwa semua masjid-masjid itu, khususnya masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah itu, mengumpulkan dari tanggal 3 Jumat itu 12, ya, tanggal 12, 19, 26, dan alhamdulillah bisa terkumpul masjid-masjid itu secara serentak dan tidak diperkirakan itu bisa mengumpulkan 70 miliar. Ya, itu padahal dari dana riba. Itu baru dari masjid-masjid.
belum yang lain. Untuk itu marilah Masjid Ta'lim ini pengawasan kajian sore hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya keringan gitu ya, ceramahnya membaca bacalah bersama-sama, pasti bersama. Rasa tikon mesti bareng ya. Apa itu? Ceramah yang kalau berdakwah. Tapi marilah kita juga harus bersyukuri. Hari ini kita bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini. Walaupun kondisi hujan, tadi saya tidur kok deras banget. Ya. Tapi saya yakin bahwa ibu itu sudah dari kemarin sudah punya niat. Allah sudah mencatat akan berangkat itu sudah dicatat baik Bu. Apalagi sudah sampai sini, insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekal kita. Apalagi ini nanti ada hasilnya. Jadi ngaji itu ya tidak sekedar datang makan gula-gula, ini saru, bukan. Senang banget nak saru. Saya punya punya video saru itu di CI ya. Tapi karena konsumsinya orang-orang itu berbeda-beda. Biasanya saya kawan-kawan senang mas ada. Nah kita tidak menyalahkan mereka, tapi mari kita kaji betul-betul, kita perhatikan, lalu kita camkan dalam hati kita apakah apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat atau tidak. Kali ini saya sudah mempunyai yang akan saya sampaikan materi. Tapi sebelum materi kita sampaikan, nanti akan kita ini pengajian hari ini. Nah, judulnya menjaga dan melestarikan atau memelihara persatuan. Jadi judulnya ini nanti akan kita ambilkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan persatuan. Namun sebelumnya mari kita lihat seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Kawin tentang banjir dulu, terus peristiwa atau bulan Desember ini kaum Nasrani juga melakukan hari rayanya. Bagaimana kita umat Islam dalam menghadapi atau bagaimana peran kita atau bagaimana kita umat Islam melakukan itu di mana? Ini nanti kita akan sampaikan beberapa cuplikannya. Baik, kita lihat tentang banjir dulu. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Sawit, kita lihat dulu lalu bagaimana respon umat Islam. Nah, ini tadi setelah PP mengeluarkan ini, lalu Pak Haji Sawit sudah nempel di situ. Organisasi Muhammadiyah bikin heboh seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan untuk membantu korban banjir Sumatera sangat di luar nalar, bahkan dianggap mustahil untuk dilakukan organisasi lain. Muhammadiyah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan dana berjumlah fantastis untuk membantu korban banjir di Sumatera. Tak main-main, dana yang dikumpulkan Muhammadiyah berjumlah 70 miliar rupiah. Dan ajaibnya, dana itu berhasil dikumpulkan hanya dalam hitungan pekan. Muhammadiyah mengumpulkannya dalam gerakan infak Jumat. Awalnya tidak
diprediksi dana yang terkumpul akan sebanyak itu. Namun setelah gerakan selesai dan dilakukan perhitungan, jumlahnya sangat luar biasa dan dana tersebut langsung disalurkan untuk para korban banjir. Bahkan tim-tim medis dikirim ke lokasi bencana. Ketua Muhammadiyah menginstruksikan gerakan infak dilakukan pada hari Jumat tanggal 12, 19, dan 26 Desember. Sehingga gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan kemanusiaan paling viral di akhir tahun 2025. Jadi ada banjir, terus ada respon cepat. Jadi tidak banyak ngomong. Ada peristiwa, terus ini terus lakukan. Ini tidak kata-kata peribahasa itu sedikit bicara banyak kerja. Ini ngomong banyak bicara tapi lalu tidak ada itu ya biasa-biasa. Nah, berikut ini biar kita counter dulu. Berita pertama, pemirsa, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Abdul Malik Musa menegaskan kondisi bencana Aceh sangat mengenaskan. Hampir sebulan bencana itu terjadi 2 kabupaten yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah masih terisolasi dan sangat butuh bantuan. Penegasan ini disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Abdul Malik Musa pada kegiatan konferensi pers dan pelepasan bantuan beras sebanyak 30 ton untuk Sumatera Utara dan Aceh. Bantuan dari satu NGO Bulan Sabit Merah Uni Emirat Arab kepada Indonesia sebanyak 30 ton yang kemudian oleh PP Muhammadiyah didistribusikan untuk Sumatera Utara 25 ton dan Aceh 25 ton. Bantuan beras itu diserahkan Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah Indrayanto kepada Sekretaris PWM Sumatera Utara Irwan Syahputra dan Ketua PWM Aceh Abdul Malik Musa. Usai kegiatan konferensi pers yang dihadiri banyak media nasional, kemudian dilakukan pemberangkatan bantuan itu dari depan Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Ketua PWM Aceh Abdul Malik Musa mengatakan, bencana ekologi yang terjadi di penghujung November kemarin merupakan ini masih banyak bapak-bapak itu bisa meresap di YouTube. Jadi ini yang saya memang karena dari beberapa yang saya ketahui kemarin juga pertemuan di daerah atau kita bergerak cepat Jawa Tengah, semua perguruan tinggi milik Muhammadiyah yang ada 171 yang ada jurusan kedokteran itu, dokter-dokter itu juga dikirim di tempat-tempat yang kena musibah. Dari Jogja ada 2 UAD dan juga UNJ, juga Surakarta, lalu Purwokerto juga punya, lalu di UNSU sekarang ini sudah menerjunkan 70 dokter dan juga dokter-dokter spesialis. Itu gerakan yang dilakukan. Jadi bagaimana respon kita sebagai orang Muslim, ya, khususnya di situ ormas di Indonesia itu ada 2 ormas yang besar, satu Nahdlatul Ulama dan satu Muhammadiyah. Ormas yang besar, ormas yang terkuat, Muhammadiyah tahun 1912, sedangkan Nahdlatul Ulama lahir tanggal 26 tahun 1920. Jadi itu Muhammadiyah baru itu. Tapi jamaahnya memang banyak yang diklaim 100 juta berapa.
Itu. Ini tentang banjir. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi kita sudah. Kalau ada bertanya apa? Membuat atau kurang? Boleh. Target dari PP Muhammadiyah sampai setahun. Jadi nanti setahun itu sudah sampai nanti anak-anak yang kecil-kecil sekolahnya ambruk, tidak punya sekolah, tidak bisa sekolah, itu terus dibimbing. Karena pasti anak-anak itu akan menjadi akalnya, psikologisnya itu akan berbeda. Maka itu yang diperhatikan. Itu yang pertama jadi tentang banjir. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu, tanggal 25 Desember itu umat Nasrani memperingati yang disebut hari besar Natal. Bagaimana sikap kita orang Islam itu? Karena memang banyak yang bingung toleransinya seperti apa. Ada hal yang sangat memilukan. Toleransinya itu kebablasan. Saya mau memberi contoh gambar ini. Wong Islam tapi melakukan sesuatu yang tidak benar. Nih. Orang itu malah nyanyi, orang-orang Islam. Ada yang pakai jubah, terus satu ini contohnya. Assalamualaikum, sugeng dalu berkah dalam Gusti, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Romo Mikael Irwan, Susianta SC dan Romo tamu. Yang kami hormati Dewan Paroki dan Panitia Natal 2018, Suster dan semua umat Katolik Santo Petrus Kanisius yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami hadir mengantarkan teman-teman muda Forum Lintas Iman Gunung Kidul beserta sekolah kebinekaan di mana Paroki Santo Petrus menjadi bagian dari sekolah kebinekaan. Kami hadir untuk ikut merasakan kebahagiaan perayaan Natal pada malam hari ini. Kami memberikan pesan, biarlah kalau yang di atas sana kebencian, intoleransi masih sangat mendominasi pemikiran orang-orang yang di atas. Tapi biarlah kemudian anak-anak cucu kita tidak diwarisi kebencian pada sesamanya. Terakhir, kami aturkan selamat merayakan Natal. Semoga kehadiran Sang Juru Selamat memberikan kedamaian bagi kita semua. Untuk selanjutnya, semoga berkenan dengan penampilan Najwa yang akan membawakan lagu Malam Kudus. Mohon jika berkenan kita bisa menyanyi bersama-sama. Itu yang saya maksud, keliru. Menghormati boleh, dan memang kita harus menghormati. Yang maaf Rasulullah, maka Allah menurunkan surat Al-Kafir itu yang jelas-jelas.
karena sudah sulit untuk ditaklukkan di kapal-kapal itu langsung. Makanya nanti di secara api-apian itulah, tapi supaya mau apa saja diberi duit berapapun akan diberi. Dan sebagainya akhirnya turunnya itu surat Al-Kafirun. Turun ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Nabi disuruh ngomong, sudah ngendika kalau Allah wahai Muhammad, wahai ngomong kalau orang kafir. La akudu ma ta'budu, la akudu, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan seterusnya. Dan akhirnya laku agamaku dan agamamu. Intinya begitu. Jadi toleransi itu Nabi sudah menghormati, tapi tidak ikut-ikut seperti itu. Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 itu juga mengeluarkan fatwa. Tapi aneh, kemarin juga ada menteri agama yang sekarang itu anak-anak kecil, banyak pemuda. Nah, oleh karena itu bapak ibu-ibu banyak, mari kita jaga anak kita. Karena Natal itu menurut mereka adalah lahirnya Yesus. Yesus itu anak Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut mereka punya anak-anaknya itu. Menurut kita Yesus itu adalah nabi dan memang nabi, tapi Isa alaihissalam. Menurut mereka itu anak Tuhan, anak dari Bunda Maria. Itulah begitu. Oleh karena itu, jadi tetap kita secara sosial, secara muamalah kita tetap baik, tidak boleh membenci, saling tolong-menolong dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Misalnya tangganya sudah muslim meninggal, ya biasa kita seperti itu. Tapi memang menyolati, karena memang tidak akan bisa dan tidak akan nyampe seperti yang sudah saya sampaikan dulu pada waktu Abdul Muthalib meninggal. Nabi Muhammad tidak diizinkan, bahkan Allah tidak akan bisa dan tidak bisa menolong lunake ahli itu lagi, karena memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dan sedikit saja, masih banyak bapak nanti bisa melihat di ibu-ibu bisa melihat di video-video dan bisa membaca lebih lengkap tentang. Baik, kita masuk pada materi. Singkat saja, mudah-mudahan nanti singkat tapi sangat berisi dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengajian ini dan beri judul tadi sudah saya sampaikan, menjaga dan memelihara persatuan. Kalau bicara ini maka kita berdasarkan pada surat Al-Quran. Surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103. Ini dasarnya. Bagaimana Islam tentang apa biar tidak terjadi dan memang dilarang untuk kita itu berpecah. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ini Surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini termasuk surat atau yang turun di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu. Iktasam atau itu ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Maksudnya tali ikatan di situ, hablul itu ikatan, adalah berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan agama Islam. Sedang itu. Maka di sini berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Tali agama Allah itu agama Allah, agama Islam ya. Wa'kuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Janganlah bercerai-berai, wala tafarraqu, untuk bercerai-berai. Kita sering melihat di Indonesia ini orang Islam itu musuhan. Ada masjid itu baru saja, belum lama ya, masjid milik Muhammadiyah itu dibakar. Yang bakar itu Muhammad, bukan orang lain, tapi orang Islam. Pada ayat ini memberikan contoh ojo bercerai-berai. Yang lain juga banyak. Jadi orang Islam itu jangan sampai terjadi bercerai-berai. Yang salah siapa ya, orang lain, kalau Islam bercerai-berai. Kalau seperti itu asal berdasarkan ayat Allah, berdasarkan hadis yang Allah, ya ini harus kita pahami. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Jadi orang Cina itu dulu itu ada kaum namanya kaum Aus dan kaum Ongkos bermusuhan terus. Maka setelah